Orang orang lain kalau bilang good looking kan karena ganteng, salah itu sebenarnya. Good looking itu karena penampilan yang rapi, Itu. bagus. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rahmat Maulana. Saya masih ditemani kakak cantik sebelah saya. Halo, aku Nat. Di sini kita akan membahas ada mahasiswa yang berprestasi. Coba perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Ragil Husaini, bisa dipanggil Ragil. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Oh, men. Sekretari dan administrasi bisnis. Sekretari dan administrasi bisnis, tapi saya lebih tepatnya di administrasi bisnisnya. Waduh. Ini di Poltek ini kakaknya gimana perasaannya masuk Poltek ini? Sebenarnya awalnya itu coba-coba sih sebenarnya. Awalnya coba-coba. Karena dulu kan ya nggak pengen kuliah sebenarnya. Namun karena ada kenalan dari Poltek, yaitu tante saya, Tante Nita yang kerja di Peci, itu ngasih ada informasi beasiswa. Lah dari situ saya dan orang tua mulai tertarik. Makanya saya coba daftar di Poltek. Gitu. Dapat beasiswa berarti sekarang. Dapat beasiswa itu. Kalau boleh tahu beasiswa apa itu? Saat itu beasiswa Sakti ya. Saat itu berarti sekarang Gilang dong. Maksudnya saat itu namanya beasiswa Sakti. Kalau sekarang kan mungkin ganti nama ya. Oh gitu, oke. Berarti Sekarang ganti nama apa, Kak? kalau nggak salah kalau sekarang itu BPBD singkatannya. Tapi untuk yang panjangannya saya lupa. Oh ya, itu beasiswaku sih, Kak, itu BPBD. Oh iya? Iya. Oh, dapat berapa kalau itu? Aku dapat 80%, Kak. Wih, Waduh. besar juga ya. Agak kaget sih, Kak, waktu itu wawancara terus ternyata di email dapat beasiswa 80%, Kak. Mantap. emang banyak sih di sini. Saya juga 100, nggak sombong saya. Waduh. Itu ya. Suhu oke. ternyata ya, Kak. Saya masih di bawahnya agak minder gitu ya. Ternyata. Kira-kira kenapa sih, Kak, kok milih prodi administration ini? Bisnis. Administration. Iya, betul. Sekretari ya, Kak? Bener ya, Kak? Untuk mengapa saya milih administrasi bisnis, sebenarnya awalnya itu karena nama bisnis itu yang membuat saya tertarik. Awalnya karena nama bisnis, karena bisnis menurut saya kan suka di dunia bisnis ya. Dunia bisnis itu saya sangat senang banget dari SMP. Saya sudah ikut bisnis apapun itu, dari SMP hingga SMA sampai sekarang juga. Lah karena namanya bisnis, saya masuk. Jadi saya belum tahu awalnya itu latar belakang dari administrasi bisnis itu apa. Tapi setelah masuk itu kayaknya cocok juga sih. Oh, cocok. Berarti nggak salah pilih ya, Kak, untungnya. Alhamdulillah nggak salah pilih juga gitu. Berarti sebelumnya itu udah ada banyak pengalaman nih. Sebelum masuk ke perkuliahan ini udah ada pengalaman apa aja kalau boleh tahu? Untuk sebelum masuk perkuliahan ada banyak pengalaman. Kalau pengalaman kerja atau prestasi ini? Coba mungkin kerja dulu. Kalau pengalaman kerja, pernah kerja sebagai sales. Dulu kerja di sales kartu perdana, saya nggak sebut merek ya. Itu nanti bahaya takutnya gitu. Harusnya masuk MP nih, manajemen pemasaran Harusnya itu. Harusnya. Tarik, Kak, ke MP, Kak. Tapi dulu Tapi itu udah semester 4. Oh iya. Tanggung banget. ngulang semester 1 itu. Lah iya, Capek, Kak. bro. Wah, jadi adik tingkat lagi dong, Kak. Untuk sebenarnya awalnya orang tua itu nyuruh MP, manajemen pemasaran. Udah disaranin sebenarnya. Udah disaranin karena di pola pikir saya MP itu sales, manajemen pemasaran. Itu kesalahan pikiran saya. Masih banyak mikir gitu tuh, Kak, kan. Padahal kan banyak MP itu kan pelajaran banyak. Saya itu ada sampai ekspor impor dipelajarin. Foto dan video marketing itu ada banyak banget lah. Berarti lengkap ya soal-soal marketing kan? Salah kalau misalnya yang bilang manajemen pemasaran itu cuma sales. Ya mungkin ada basicnya emang itu, tapi banyak banget yang dipelajarin, nggak hanya itu. Nah itu karena itu sebenarnya. Bener. Jadi pandangan di pola pikir saya itu, wah ini cowok-cowoknya kayaknya agak belok gitu. Jadi saya mikirnya kan, masa saya cowok sendiri di tengah-tengah orang yang belok-belok gitu kan. Makanya saya gak jadi pilih MP. Dulu itu. Tapi waktu masuk sekretari itu cocok nggak? Apa itu sesuai ekspektasi nggak? Sebenarnya awalnya nggak sesuai ekspektasi karena basic saya sendiri kan sales kan, marketing, lebih ke marketing. Cuma untuk seiring perjalanannya, karena saya suka speaking, suka di depan umum dan di sekre, administrasi sekre itu kan, itu kebanyakan presentasi, terus
ada matkul yang namanya public relation itu. Kalau nggak salah di MP juga ada juga ya. Ada. Nah, itu salah satu yang saya suka karena saya orangnya suka ngomong di depan publik gitu. Oh, public speakingnya itu bagus emang. Suka gitu. Suka. Kalau bagus ya mungkin kira-kira lumayan lah gitu. Bagus sih Kak, ini kan udah kelihatan ya Kak ya. Kelihatan sih. Udah Dari langsung, tadi ngomongnya itu santai. Iya. Ya emang bawaannya gini ya. Kalau terlalu serius nggak enak gitu. Oh iya, bawa santuy sih Kak ya, bener-bener. Ini bisa jadi pelajaran juga ya Kak buat kita. Maksudnya Kak Ragil ini public speakingnya juga udah cukup bagus ya. Bisa buat contoh untuk yang lain dan mungkin nanti adik tingkat selanjutnya juga ya Kak. Dan setahu saya tadi ngomong-ngomong yang katanya tadi MP belok-belok itu ya. Sebenarnya saya ada yang mau saya tanyakan nih. Karena setahu saya di sekretariat BIS ini cuman 2 nih cowoknya ini. Gimana? Iya loh Kak. Rasanya gimana nih? Bilangnya MP belok-belok, ternyata Masuknya di yang cewek. cewek semua. Kak. Nah, itu salah prediksi saya. Menyesalnya awalnya di situ untuk menyesal di sekrenya karena kurang relasi cowok, teman-teman cowok. Dari SMP SMA teman saya itu banyak yang cowok. Jadi sering keluar nongkrong bareng. Nah, kalau sekarang kan cowok cuma 2 ya. Saya sama teman saya 1 itu. Akhirnya susah juga untuk diajak nongkrong mungkin karena ya ada kesibukan lain juga. Jadi teman-teman saya itu rata-rata di luar prodi saya gitu. MP semua teman. Semua rata-rata. Iya Kak, temanku. makanya MP. Ya itu relasi lagi lah Iya, agar iya. menambah untuk kedepannya gitu. Iya sih, soalnya emang di Poltek ini nggak hanya satu prodi itu aja nggak. Jadi sekali. semuanya itu kumpul jadi satu, apalagi yang cowok ya. Betul sekali. Ada namanya warung di depan itu namanya Mak itu tempat Wah, kita itu semua. Base camp Jadi guys, nama apa? base campnya para Mak cowok. Club sekarang. Klub itu namanya. Ada kalau di luar-luar ada ormeknya yang lain-lain, kalau di sini ada juga ormeknya Mak Mak Club Club. namanya. Iya loh Kak, Boleh, sampai boleh, yang boleh. cewek-cewek aja sampai ngomongin nih mak klub. Loh, siapa sih mak klub? Aku kan dulu nggak tahu kan Kak. Terus akhirnya oh ini nih tongkrongan cowok-cowok anak 21 nih Kak. Iya benar. Soalnya apa itu berarti perasaannya gimana? Yang ceweknya itu banyak mayoritas, sedangkan cowoknya itu cuma 2. Rasanya itu gimana tuh? Kalau awal ya. Kaget ya Kak ya? Kaget, pasti kaget awal. Dan untuk yang keduanya itu kayak gimana ya? Agak susah untuk ngobrol di depan. Karena banyak cewek tuh. Ya gitulah. Cowok kelihatan cewek kan gimana gitu Kayak ya. perbedaannya signifikan ya Kak ya. Apalagi cowok depan cewek kan harus jaga image tuh. Aduh. Itu Culture shock jadi ya berarti. culture shock. Jadi Banget sih. kayak kita pasti 2 cowok kan dibagi kalau kelompokan. Nggak mungkin jadi satu kelompok tuh. Iya. Nah itu dari situ kan kayak kita ngobrol itu awal-awal itu canggung di semester awal. Untuk semester sekarang sih masih aman. Sudah aman lah, udah sudah santai enak. ya. Iya. Udah kebiasa ya Kak ya Kebiasaan. kayaknya. Benar. Dan selain itu aku lihat-lihat ya Kak ya. Soalnya ada beberapa hari atau nggak tahu hari apa aja itu selalu pakai baju formal selalu. Khusus sekre dan administrasi bisnis. Itu kenapa ya? Kalau boleh tahu. Iya ya Kak, aku juga sering sih Kak. Biasanya kan ada anak-anak sekre itu keluar, formal banget ya Nah, kayak bener, kayak formal banget. Lah mungkin dari teman-teman lain pasti tanya gitu. Setiap hari kalau ngomong pakai baju formal, sekre adbis itu setiap hari. Oh, pakai bukan formal. hari-hari tertentu. Bukan hari tertentu. Setiap hari. Kita itu sudah dianjurkan untuk setiap hari pakai baju formal. Kenapa? Karena prodi kita itu menjurus kepada perkantoran. Oh. Lah kita itu dibiasakan untuk looknya kita, outfit kita itu terlihat seperti perkantoran. Jadi kalau saat kerja itu sudah terbiasa. Dan ketika kerja kan rata-rata nggak mungkin kan kita pakai kaos doang oblong terus celana yang bebas, nggak mungkin ya. Jadi kita pakainya yang rapi, pakai sesuai kemeja, ya Kak sama acuan kerjaannya. Betul nanti. sekali. Terus untuk yang paling khusus profesional banget sesuai prodinya di hari Senin sama Kamis itu pakai jas lengkap ya seperti orang-orang perkantoran. Oh. Jadi lebih kalau dilihat itu lebih bagus lah kan. Good looking. Good looking. Orang lain kalau bilang good looking kan karena ganteng. Salah itu sebenarnya. Good looking itu karena penampilan yang rapi, bagus, wangi gitu. Betul sekali. Definisinya ya Kak ya. Definisi seperti itu sebenarnya. Kira-kira sejauh ini apa sih Kak pencapaian atau prestasi yang udah Kak Ragil raih selama ini? Oke, untuk prestasi di kampus ini? Ya selama kuliah ini Kak. Oke, untuk prestasi di kampus baru 1 kemarin, cuma ada 2 lomba yang sudah saya ikuti. Oh apa aja tuh Kak? Untuk yang pertama
Pertama itu PKM kreativitas, pekan kreativitas mahasiswa. Jadi membuat esai di situ. Esai ya. Lah itu udah maju berkelompok ada sama teman saya. Cuma ya itu masih belum dapat juara saat itu. Gitu. Karena mungkin saingannya nasional besar banget untuk esai kan, banyak lah yang mungkin sudah mendalami banget di soal lomba itu. Persaingannya ketat banget. Ketat ya, banget. Karena itu rewardnya juga besar loh untuk itu. Soalnya sudah sekelas nasional nih. Sekelas nasional itu. Terus untuk yang prestasi kedua itu prestasi ini lebih menjurus ke prodi saya. Jadi judulnya The Office Explorer untuk kompetisinya. Cuma The Office Explorer. Iya betul. Oke. Oh, kayaknya aku pernah lihat deh itu Kak Ragil masuk IG-nya Ubaya ya Kak ya. Masuk IG-nya Ubaya. Nah, itu keren. Ini kan Kak Ragil ya Kak. Nah itu masuk itu kalau itu. Ya keren sedikit sih, Kak. dibanggakan ya. Iya, Kalau Kak. keluarga tanya kuliah di mana, langsung kasih foto yang juara. Gitu. Nih. Boleh. Ada gitu kebanggaan kan. tersendiri Ada sih, kebanggaan Kak. tersendiri gitu. Apalagi kan individu kan Kak. Individu. Tapi selain individu juga ada teman di balik layar itu. Wih. Siapa? Ada nama teman saya Gilbert. Itu Wih. partner dari semester awal soal tentang videografi. Jangan ragukan. Itu skillnya bagus untuk soal videografer, fotografer dan editing juga bisa. Wih. Ya itu Kak, ya ini juga yang buat juga kan? podcast ini, Nah, ini editing, di balik kamera ini videographer. semua, Nah, guys. Di balik layar ini ada namanya Gilbert Alfadino. Nanti ada nanti di video-video sebelumnya kalau nonton ada namanya Gilbert Alfadino. Dia Wis. juga pemenang Peximida kalau nggak salah. Wih. Ya, Peximida. Peximida. Top. Juara 2 kalau nggak salah. Keren loh itu. Keren. Maksudnya sudah tingkat nasional juga kan? Ya, emang di Poltek ini enggak selain akademisnya itu di luar akademisnya juga ditingkatkan, ditekankan sih. Dan pastinya didukung juga kan? Didukung. Kita free semua untuk lomba itu. Nah, itu yang apa itu yang emang bedanya di Poltek ini. Semuanya free kalau ikut Betul lomba gitu. Berarti Kita ke tinggal support ajukan. semua gitu ya Kak. Ke support Iya. semua. Tetap balance. Kita untuk lomba pun kita nggak ditarik biaya, dikasih dosen pembimbing, jadi kita sudah terfasilitasi. Bahkan kita ketika dapat reward, pihak kampus tidak meminta reward itu. Oh gitu Kak. Kita yang merasakan, cuma minta sertifikat aja. Gitu biasanya pihak kampus gitu. Seperti Itu itu ya nanti- Kak ya, yang di belakang itu ya Kak ya. Ada piala-piala. Jadi di belakang itu. Ya itu di belakang tuh ada kayak lemari Untuk- isinya piala-piala guys. Itu apa itu kan tadi katanya diminta untuk sertifikatnya nih. Betul. Itu sertifikatnya diminta itu dapat apa nanti? Nanti kita dapat poin. Nah, poin itu gunanya untuk Poin untuk awal itu ada syarat kelulusan. Jadi syarat kelulusan kita kan harus minimal 100 poin. Oke, Poin oke. kemahasiswaan. Kalau kita masih di bawah itu tapi kita sudah lulus, kita harus ikut kegiatan dulu biar bisa lulus. Karena syaratnya buat harus- TA itu ya. Iya, Oh. harus itu. Selain itu kalau nggak salah bisa dapat beasiswa itu poinnya itu. Poin Bisa. apa itu kalau nggak salah? Kalau beasiswa itu bisa dimasukkan di poin aktivis. Oh, Bisa gitu. dimasukkan poin aktivis. Misal poin aktivis kan bisa kayak ketua DPM organisasi, gubernur BEM, itu bisa dimasukkan di beasiswa aktivis. Oh, kalau nggak salah kakaknya itu yang setelah Karagil ini setelah menang itu dapat beasiswa juga karena ini. Dapat beasiswa juga, beasiswa dari lomba yang kemarin juara 1 itu kan nasional kelasnya. Iya. Lah itu alhamdulillah cukup besar lah, bisa nutupin uang semesteran. Wih, mantap banget sih Alhamdulillah. Kak. Jadi, Nominalnya berapa kalau boleh tahu itu? kalau nominal dari Ubaya sendiri satu poinnya itu 1.500.000 kan. 1.500.000. Wih, besar ya. Nah itu untuk yang juara nasional juara 1 itu kalau nggak salah dapat 7 poin. Iya sekitar 7 poinan gitu loh. Wih, Jadi dapat 7.500.000 kalau Oke. saya sendiri. Itu langsung dikonvertkan ke uang semester. Oh. Ya mungkin kalau misalnya tanya-tanya tentang beasiswa ataupun apa bisa langsung tanya ke tanya-tanya ke Bisa. Karagil. atau bisa juga nih Kak cek di IG-nya Politeknik Politeknik Ubaya. Ubaya. Di situ ada lengkap juga informasi-informasi beasiswanya, nanti bakalan diupdate terus di situ. Kalau mau tahu lebih lanjut silakan sih nggak apa-apa karena kebetulan saya dulu pernah diikut di Tim Duta info ya? Poltek. Duta Oh, Poltek. Duta mantan Poltek. Jadi duta. tahu untuk info-info beasiswa dan jalur-jalur untuk Poltek. Prosedurnya itu tahu ya. Prosedurnya tahu. Tapi sekarang udah nggak Dita ya Kak? Sekarang enggak, cuma membantu. masih Oh, membantu ya. gitu Mementori ya Kak ya. Betul.
Kira-kira nanti ini nggak sih Kak, aku penasaran kan, Kak Ragil ini termasuk anak yang cukup berprestasi. Nanti ke depannya ada nggak sih kayak target prestasi yang pengen dicapai gitu? Sebenarnya untuk target prestasi itu setiap orang harusnya pasti ada ya. Benar Kak. Dan untuk aku sendiri ada target prestasi yang minimal juara 1 minimal ya. Kenapa saya kok mengasih target juara itu minimal 1? Kalau kita mikir ngomong minimal juara 3 ya berarti kita pesimis kan. Maksudnya kayak niatnya sampai di situ iya, aja niatnya ya sampai Kak situ ya? aja. Oh Iya. juara 1 mungkin nggak mungkin lah kita capai, minimal juara 3 lah atau 3 besar. Atau ya. itu kayak ya wes lah juara 3, yang penting Nah, juara gitu ya itu. Kak ya? Usahanya belum maksimal. Usahanya Iya. nggak maksimal. Kalau bisa minimal juara 1 gitu kan. Oh. Berarti untuk selanjutnya ini ada lomba-lomba yang ingin diikuti nggak? Ada. Untuk selanjutnya hampir sama seperti lomba yang tahun kemarin juara 1. Oke. Lah ini maju lagi untuk lomba fashion show itu atau outfit of the day tentang perkantoran. Jadi mungkin doakan saja lah, mungkin bisa dapat Amin. prestasi Amin, lagi di amin situ. banget sih. Amin amin. Selain saya pribadi prestasi kan membanggakan nama Politeknik Ubaya Benar juga banget, kan. Kak. Benar. Selain kan ini prestasi udah banyak nih. Pasti kan selain prestasi berarti ada beberapa organisasi atau kegiatan yang diikuti di Poltek ini. Oh ada. Kebetulan saya ikut di Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM. Oh, DPM. Iya betul. Divisi apa nih Kak? Kalau di DPM saya kebetulan jadi koor legislasi. Oh koor. Jadi- Itu tugasnya apa? Koor legislasi. Itu Legis. keren banget ini. Namanya aja keren ini tugasnya. Legis Kak, Makanya. legis. Kalau DPM sendiri sebelumnya biar tahu gitu, Iya, Kak iya. langsung ke legisnya. Untuk DPM sendiri kan tugasnya untuk mengawasi ya, mengawasi kinerja Ormawa Politeknik Ubaya, terutama di pemerintahan di kampus ini kan BEM, Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Eksekutifnya. Nah eksekutifnya yang diawasi. Lah untuk itu kan sudah awalnya, maksudnya tujuan utama dari DPM kan itu. Tujuan utama. Nah, si legisnya ini itu main of the division. Jadi Oke. dia divisi utama sebenarnya di dalam DPM. Karena di dalam DPM ini yang mengatur undang-undangnya, yang mengajukan perubahan undang-undang itu divisi legis itu tadi. Mengajukan ke BEMUS, BEM Universitas gitu. Itu dari divisi legis. Dan juga untuk yang melakukan misal kayak ada permasalahan di sebuah ormawa, contoh misal di BEM Mbak, Ya. kalau ada permasalahan tentang internal BEM dan tidak bisa diselesaikan oleh internal BEM itu sendiri, divisi legis ini yang biasanya melakukan evaluasi besar-besaran bersama tim auditnya juga. Lalu legisnya ini nanti akan membuat sidang biasanya. Kalau itu benar-benar urgent ya, jadi ada sidang luar biasa namanya kalau Iya, di iya. Politeknik Ubaya. Pernah dilakukan juga kan? Pernah dilakukan karena ada Tahun kita ini. Tahun kita. Periode ini. Iya Kak. Nah itu maksudnya itu sebuah pengalaman yang penting bagi saya Iya benar-benar. karena dulunya saya juga selain suka di marketing, saya juga suka di ilmu-ilmu filsafat, ilmu hukum gitu. Wih. Jadi saya lebih suka karena terkendala biaya, jadi mungkin untuk lanjut ke sana agak susah. Untungnya ada beasiswa di sini, masuk saja di sini. Cocok ya Kak. Dan Lebih dapat enak. juga kan, Dapet, nggak iya. hanya tentang perkantorannya, pelajarannya banyak. Semua Emang kita sih. diajarin semua loh, kayak mungkin anak-anak di luaran ya, mungkin mikir sekret dan adbis itu hanya sekedar di kantoran Sekretaris pemetikan, gitu ya, sekretaris Pak. itu. Tapi sebenarnya sekret itu bisa luas loh. Maksudnya yang dipelajari dalam prodi itu, kalian bisa jadi public relation gitu kan, bisa untuk ngobrol di depan orang, bisa jadi HR, human research juga bisa gitu. Terus kalau apalagi yang bahasa Inggrisnya jago ya, itu juga bisa sebagai hubungan internasional juga loh. Oh, Juga bisa itu. Berarti sama kayak perspektifnya Kak Ragil MP. tadi soal Betul, MP ya. Kita betul. juga mikir adbis mungkin sekretaris gitu. Itu juga ya Kak, perspektif yang cukup salah ya. Dan banyak lagi perspektif yang salah tentang sekret dan adbis. apa itu? Salah satu contohnya sekret adbis itu identik dengan cewek, Kak. Gitu. Padahal memang. Aku sampai sekarang kalau itu masih mikir gitu Kak. Ya kan? Banyak yang mikir gitu loh. Padahal seharusnya mungkin di perkantoran ya ada sih cewek yang lebih banyak lah. Tapi kalau sebenarnya sekret adbis ini bukan hanya soal cewek loh. Cowok pun seharusnya cocok di sekret adbis. Karena rata-rata cowok itu suka dengan pekerjaan kantoran yang Oh, gitu. duduk nyaman gitu kan. Lah kenapa mikirnya kok di sekretarisnya?
sebenarnya bukan hanya sekretaris. Kalau sekretaris emang rata-rata Rata-rata cewek. cewek. Tapi untuk yang bagian administrasi kan itu kan bisa untuk cowok juga gitu. Benar. Jadi jangan mikir ya untuk secret advis itu cewek aja. Jadi nggak usah malu-malu untuk join di secret advis. Wih. Makanya nanti untuk yang kan ini habis ini ada mahasiswa baru Betul. sini Kak. Apa SMA SMK yang mau lanjut ke perkuliahan. Betul. Nah, kalau nanti misalnya mau memilih memilih jurusan ataupun fakultas ataupun universitas, bisa tanya-tanya di kakak tingkat yang udah ada di sana. Betul. Soalnya kadang itu persepsi kita terhadap Beda-beda, judulnya aja, iya. judulnya Iya, sama benar, isinya Kak. berbeda Sama kadang-kadang. seperti saya tadi. Makanya Gitu. Nah, itu, Kak. mending nanti kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja boleh. Mau bisa tanya ke Kak Ragil, Bisa tanya ke saya juga. ke saya, ataupun langsung DM aja ke tim info atau Politeknik betul. IG-nya bisa kayak Ada di gitu sih. websitenya juga Politeknik Ubaya. Nah, ini mungkin ya semoga aja Kak Ragil ini semua yang dicita-citakan, lomba-lomba yang ingin dilakukan ini bisa menang semua. Amin. Kak, siapa tahu mukanya terpampang lagi di IG Ubaya, Kak. Banggaan lagi dikeluarkan. Iya, Iya, Kak. Langsung ini beasiswa masuk dapat lagi lagi. loh. Beasiswa keluar lagi gitu. Amin, Mantap. amin. Selain itu juga organisasinya lancar. Amin. Dan Amin. jangan lupa nih akademisnya ini. Nah, ini biasanya. Akademisnya ini. Nah, Biasanya kayak yang aktivis-aktivis ini. Betul sekali. Tapi alhamdulillah masih aman nggak? Masih aman untuk akademisnya. Masih bisa Alhamdulillah. diikuti lah. imbang ya, Kak, berarti. Imbang gitu. Betul. Oke, sebelum menutup podcast pada hari ini, mari kita tagline dulu. Tagline, Kita. oke. Tagline Ada kebanggaan kita. Tahu tagline-nya? Gimana tuh tagline-nya? sebelum terakhir apa namanya pesannya dia untuk Oke. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Ragil nih untuk mungkin penikmat podcast manajemen pemasaran yang emang sering banget lihat ini. Ada Oke. pesan-pesan, coba silakan. Terutama untuk manajemen pemasaran ya di Politeknik Ubaya ataupun yang mau join di manajemen pemasaran, nggak usah malu, nggak usah takut atau ada pikiran kayak wah manajemen apalagi D3 prakteknya pasti kayak aku nggak tahu apa-apa, kosong gitu loh, apalagi dari SMA gitu kan nggak tahu tentang praktek. Nggak usah malu-malu, langsung join karena di situ kalian diajari dari nol. Bahkan kalian juga ada benefit yang begitu besar loh. Selain dari pengalaman dari matkul, materi, kalian juga ada benefit relasi dari Poltek. Poltek itu relasinya banyak. Contoh di sini di podcast ini trackers. Trackers ini salah satu relasi dari MP. Nah, untuk yang lain-lainnya itu masih banyak, ada PT Pelindo dan lainnya juga. Selain itu juga kalian juga ada benefit pengalaman kerja. Jadi untuk kalian anak MP atau yang mau join MP, nggak usah malu dan tetap semangat. Pastinya kalau kalian serius, kedepannya kalian akan masih bisa jadi orang yang lebih sukses dari kita semua. Amin, amin. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapin tagline dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Win the market with digital business and marketing with us. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih.